Bagaimana adik-adik dari Sumatera Utara, dari Sumatera Barat, misalnya kan jauh sekali ini. Nah, boleh juga memang mau magang 6 bulan di tempat lain. Nah, tentu kosnya biayanya juga mahal ya. Biaya hidup bukan apa namanya tempat tinggal sama adalah di sedikit permasalahan. Tapi nggak apa-apa kalau memang berminat. Misalnya anak-anak Sumatera Utara mau magang di Semelu, silakan aja. Tapi biaya-biaya tempat tinggal semacam urusan masing-masing ya, urusan mahasiswa tersebut. Tapi bagaimana kalau magang dari Mandailing Natang di Mandailing Natang? Boleh. Tapi dengan catatan mahasiswa tersebut sudah melakukan pendekatan dengan di mana dia mau magang. Nanti kita bisa bekerja sama, nanti akan kita bantu bagaimana agar ini bisa kita sediakan supervisornya dari UTU. Itu bisa juga. Kita sangat mudah, sangat sederhana sebenarnya ini. Memberikan ruang gerak yang luar biasa. Kita memberikan kemerdekaan yang luas seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk memilih di mana. Sekali lagi, magang ini sifatnya pilihan, bukan wajib. Ini penekanan. Kalau mau ikut, boleh. Kalau nggak ikut, nggak apa-apa. Kalau nggak ikut, gimana juga? Ikut mata kuliah. Mata di mana aja? Boleh mata kuliah di luar prodi. Nah, kalau prodi hukum harus memilih di luar prodi itu ya prodi apa saja yang dia suka. Boleh nanti kita sediakan bahasa Inggris misalnya untuk berapa sampai 20 SKS. Nah, kalau mau menekuni bahasa Inggris, karena ada bakat di sana, silakan aja. Nanti kita tawarkan bahasa Inggris sampai 1 semester. Nah, sampai 6 bulan ya bahasa Inggrisnya. Kalau mana tahu mau keluar negara. Jurusan manajemen misalnya, mau keluar negeri. Syaratnya harus bahasa Inggris bagus. Boleh ikut bahasa Inggris sampai 6 bulan ya, sampai jadilah ya. Gitulah kira-kira. Sampai 6 bulan itu kita berikan ruang sebesar-besarnya kepada mahasiswa kita. Jadi ini sebenarnya sangat-sangat demokrasi dan sangat-sangat otonom, sangat diberikan otonom kepada mahasiswa. Karena menteri juga sekarang sudah memberikan otonom kepada kampus. Nah, jadi kita berikanlah. Kemudian kita juga ada mata kuliah yang diajarkan oleh praktisi. Nah, tadi saya juga sudah ketemu dengan kepala BPN ya. Mereka sudah bersedia menyediakan satu mata kuliah pengukuran dan pemetaan. Nah, ini 3 SKS. Nah, ini juga bisa diambil di kampus oleh mahasiswa manapun. Apakah dia, karena mahasiswa-mahasiswa teknik sipil perlu nih, mahasiswa-mahasiswa ilmu hukum perlu, mahasiswa-mahasiswa ilmu pertanian perlu untuk ilmu ukuran nih. Kalau mahasiswa lain juga menganggap perlu, silakan ngambil. Itu nanti kita sediakan mata kuliah itu seperti itu. 3 SKS. Itu mata kuliah. Nah, itu juga pilihan. Tidak ada ya kita hari ini tidak pilihan. Kalau yang wajib memang yang wajib yang sudah diatur oleh prodi sebanyak 110 SKS gitu ya. Nah, ini gambaran umum dulu, nanti akan saya coba lanjutkan lebih lanjut. Oke. Nah, mungkin perlu juga saya ketahui kenapa kita lakukan ini, ya kan? Nah, kita sangat menyadari bahwa perguruan tinggi itu haruslah berorientasi kepada student. Nah, itu yang disebut dengan student center learning. Ya, dulu cenderung program di kampus itu berorientasi kepada berorientasi kepada dosen gitu. Nah, jadi dosen lah yang kira-kira yang membuat segala sesuatu itu terjadi ya. Nah, kita nggak mau. Sebenarnya di UTU udah lama kita rencanakan, tapi ketentuan kita tidak memberikan otonom kita yang seluas-luasnya. Kali ini kementerian telah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada kampus. Jadi kampus sudah mulai bisa bergerak bebas dengan terukur. Nah, oleh karena itu kita mulai sebentar ini sudah mengarahkan bagaimana yang menjadi pusat perhatian kita itu adalah student. Belajar dengan pusat perhatian kepada student ya. Dulu itu teacher, itu guru, dosen lah yang menentukan bagaimana cara mengajar yang baik dan bagaimana terpusat. Nah, kita memusatkan diri kepada student supaya apa yang student kira-kira bisa mengembangkan dirinya. Karena yang ke depan itu yang berkembang dosen, mahasiswa bukan dosen. Jadi karena itu perhatian kita kepada mahasiswa, yang kira-kira mahasiswa tersebut bisa mengembangkan dirinya karena dia paling tahu masa depannya. Dia mau pilih apa? Mau berkembang di mana? Nah, jadi mahasiswa ini diberi ruang yang besar untuk memikirkan masa depannya. Nah, jadi itu sebabnya kenapa menjadi pusat perhatian kita ke depan dan mulai hari ini adalah menjadi apa yang disebut dengan student center learning. Ini, jadi pusat perhatian kita kepada mahasiswa, bagaimana mahasiswa itu bisa berkembang, tentu dengan cara-cara yang lebih. Kenapa tadi menjadikan student center learning?
Karena kita sudah sampaikan di depan tadi, bahwa mahasiswa itu maha. Maha itu adalah, apa namanya, dewasa, sudah bisa menentukan masa depannya. Tapi terus terang ya, saya ingin sampaikan kepada semua kita di sini, saudara-saudara mahasiswa yang saya cintai, umur kalian itu antara 18 sampai katakan, 23 tahun. Itu usia yang sangat menentukan masa depan. Kalau hari ini rusak, maka rusak sampai kiamat dunia, sampai kalian meninggal. Tapi kalau di sini Anda itu menyiapkan diri dengan baik untuk masa depan, maka masa depan saudara itu akan tergambar dengan baik. Jadi ketika kuliah lah, nah Anda itu harus berpikir positif, latihkan diri saudara itu berpikir positif. Latihkan diri itu Anda itu bagaimana berhubungan dengan orang lain secara jujur, bagaimana berhubungan dengan orang lain secara lembut, bagaimana senyuman itu ditebar di mana-mana. Itu melatih 5 tahun ini akan membuat modal besar di masa depan. Setelah itu susah sekali kita berubah, ya. Kita ubah. Oleh karena itu, sekaranglah masanya kalian menentukan masa depan kalian dengan cara lebih friendly, lebih ramah, lebih objektif melihat sesuatu, lebih positif melihat sesuatu. Jadi begitulah para mahasiswa sekalian yang mungkin berminat untuk mengikuti pemagangan kali ini. Saudara-saudara telah mengikuti bagian kedua daripada sosialisasi ini yang menjelaskan tentang apa itu magang domisili. Saya pikir dengan penjelasan ini akan memudahkan kembali mahasiswa sekalian untuk mempertimbangkan dan memutuskan di mana yang terbaik memilih untuk magang. Demikian, salam.